Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini yang betul alif wa nun anidoma. Jadi tanda terakhir ya. Ketiga dan keempat alif dan nun. Yang keduanya ini menggantikan domah. Jadi tanda cabang. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah wa amal alifu fatakunu alamatan li rafi fil musanna wa ma humila alaihi. Adapun alif menjadi tanda rafa pada musanna dan mulhaqnya. Nahu nyatanya qala rajulan wa inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Wa manun adapun nun fatakun alamatan li rafi fil fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyah. Menjadi tanda rafa pada fi'il mudhari apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah. Nahu contohnya wa najmu wasyajaru yasjudan. Au dhamiru jam'in atau dhamir jamak. Nahu contohnya atabanuna bikulli ra'in ayatan ta'basun. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Waladina yu'minuna bil ghaib au dhamirul mu'annasatil mukhatabah atau dhamir mu'annasah mukhatabah. Nahu contohnya ata'jabina min amrillah. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah wa amal alifu fatakunu alamatan li raf'in niyabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah ya. Fil musanna pada musanna. Jadi alif ini cuma satu ya, dia menjadi tanda rafa hanya pada musanna. Musanna wa huwa adalah kulus min, semua isim dalla ala snain yang menunjukkan kepada dua. Wa agna anil muta'atifain, dan mencukupkan diri dari dua atof ya. Karena musanna itu ringkasan dari atof ya. Misalnya muslimani itu ringkasan dari muslimun wa muslimun. Wa kana lahu mufradun min lafzihi, dan dia punya mufrad dari lafadznya. Nah, ini syaratnya ya. Di antara syaratnya adalah ringkasan dari dua isim ya, isim mufrad. Dan dia punya mufradnya. Kalau tidak punya mufradnya nanti dia mulhaq ya. Atau dia tidak bisa diatofkan yang semisalnya. Misalnya komaroni itu dia dari komar syamsun wa komar ya, syamsun wa komar, maka itu mulhaq ya, karena tidak sejenis dia lafadznya tidak sama. Atau tidak ada mufradnya, misalnya nanti ada lafadz isnata ya atau isna, itu tidak ada mufradnya, maka dia mulhaq, yaitu i'rabnya sama seperti musanna marfu dengan alif, tapi tidak terpenuhi syarat sebagai musanna. Wala farqa baina an yakuna muannasan aw mudzakkaran, tidak ada beda antara mudzakkar dan muannas ya, muannas atau mudzakkar. Ini harusnya mudzakkar dulu gitu ya. Beda kalau jamak mudzakkar salim, dia kan khusus mudzakkar, kalau muannas salim khusus muannas ya. Walaupun nanti ada beberapa lafadz yang jumlahnya sangat sedikit yang bisa yang jumlahnya sedikit ya, yang dibandingkan yang muannas itu ada lafadz mudzakkar yang bisa dijamakkan dengan jamak muannas salim. Wala baina kaunihi ma'rifatan aw nakiratan, tidak ada beda juga yang ma'rifah atau nakirah. Jadi isim ma'rifah bisa dimusanakan, isim nakirah juga bisa. Cuma nanti kalau isim ma'rifah dimusanakan dia menjadi nakirah ya. Misalnya Zaidun jadi Zaidani, itu Zaidani nakirah ya. Supaya ma'rifah dikasih alif lam. Atau keterangan lainnya dia itu dinakirahkan dulu baru dimusanakan gitu ya. Itu lebih tahqiqnya lebih seperti itu. Yang lebih tepatnya ya. Wa fi ma humila alaihi, nah ini mulhaq maksudnya, yang tidak terpenuhi syaratnya. Mimma fuqida fi syartun min syurutil musanna, yang terluput padanya salah satu syarat dari syarat musanna. Misalnya syaratnya tadi harus ada mufradnya, harus bentuk ringkasan dari dua isim yang lafadznya sama ya. Fal musanna nahu nyatanya qala rajulani.
Farajulani, maka rajulan di sini fa'ilu qala, fa'ilnya qala. Walamatu rafihi ala alifun niyabatan ani dhammah yanahu musannan. Wal mahmul alaihi nahu qali ta'ala, dan yang mulhaknya misalnya firman Allah Ta'ala, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ini bulan waktu ya. Nah, di sini ada isna ya. Isna itu tidak ada mufradnya, maka dia mulhaq. Inna harfu taukidin, ini i'rabnya ya. Wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar wa iddata ismuha mudhafun wa mudhafun. Nah, ini agak rancu, ini mungkin salah tulis ya. Harusnya wa iddata ismu inna gitu ya. Ismu inna mansubun wa mudhafun. Wa syuhuri mudhafun ilaih wa inda dzarfu makanin maf'ulun fih. Wa alamatu nasbihi fatu akhirih muta'alliqun bi iddata. Yanahu masdar kama qalahu Abul Baqa. Maksudnya di sini kan iddata ini masdar ya. Maka dia bisa menjadi muta'allaqnya jar majrur. Sebagaimana dikatakan oleh Abul Baqa. Ini kitabnya At-Tibyan ya, kitab I'rabul Quran ya, Abul Baqa. Walafdzul jalalah mudhafun ilaih. Nah, ini beliau sudah memakai lafdzul jalalah. Kalau di awal-awal kan pakai Allah demikian gitu ya. Di sini sudah pakai lafdzul jalalah. Wasna khabaru inna wa marfu'un walam maturabihi ala alifun niyabatan an dhammah li anahu mahmulun alal musanna atau mulhaq ya. Yanahu la mufrada lahu min lafzi. Nah, ini disebutkan sebab mengapa dia mulhaq, karena tidak ada mufrad dari lafadznya. Fala yuqalu isnun wasnatun, karena tidak ada dikatakan isnun dan isnatun. Enggak ada dalam bahasa Arab isnun sama isnatun. Wa asyarun naibun mana banun lianna aslahu isnani wa asyarun. Nah, asyarun di sini dia tidak ada kedudukannya ya, dia itu menempati posisinya nun. Nun itu kan tidak ada kedudukannya. Jadi dia kan isnani asalnya, isnani. Kemudian nunnya digantikan oleh asyaro. Jadi asalnya lengkapnya itu isnani wa asyarun ya, 2 dan 10, 12. Kemudian wa misluhu isnata asrota, dan semisalnya juga isnata asrota. Asluhu asalnya isnatani wa asyrotun, ada waw atofnya. Fahudhifat nunul musanna wa wawul atfi. Kemudian nun musananya isnani dan nunnya itu dihapus ya. Kemudian wawu atofnya juga dihapus supaya ringkas gitu ya. Wasoro isna asyaro, jadinya isna asyaro. Fa'uriba isna irabal musanna. Kemudian isnanya diirab seperti irabnya musanna, dia mulhaq ya. Wa uqima asyarun muqaman nun. Kemudian asyarun diposisikan pada posisinya nun. Wa buni alal fathi, kemudian dia dimabnikan dengan fathah. Ya, dia karena menempati posisinya huruf, jadi dia mabni gitu ya. Nah, kenapa dia mabninya tidak dengan sukun? Hukum asalnya kan dengan sukun, tapi dengan fathah. Litadamunihi wawal atfi, karena dia mengandung wawu atof, sedangkan wawu atof itu fathah ya. Wala yasihu an yuqala innahu mudhafun ilaih, dan tidak sah untuk dikatakan dia itu mudhaf ilaih. Kama qalahul Khudari wa Ibnu Malik ar-Radi wa Ibnu Hutail fi syarhil mufassal. Bagaimana yang dikatakan Al-Khudari, Ibnu Malik ar-Radi dan Ibnu Hutail dalam syarah mufassal wa ghairuhum, dan selain mereka. Jadi ada pendapat yang mengatakan dia itu mudhaf ilaih, itu tidak tepat ya. Jadi dia tidak ada i'rabnya.
Bahkan ada yang berpendapat dua-duanya itu mabni ya. Isna itu mabni. Ini pendapatnya Ibnu Durustuweh dan Ibnu Kaisan. Tapi itu tidak tepat karena kan dia bisa berubah jadi ya, bisa isnai. Wasahron tamyiz, dan sahron ini tamyiz. Kemudian ada juga yang mengatakan ini bisa dinampakkan ya jadi isnatani wa asrotun atau isnani wa asarun. Tapi ini ditolak ya karena tidak pernah didengar dari orang Arab. Walaupun mungkin secara kias itu boleh, secara kaidah tidak salah, tapi tidak pernah didengar dari orang Arab. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hayyan, beliau menolak hal tersebut karena tidak pernah didengar dari orang Arab. Jadi kita bacanya yang pasti saja, yaitu isna asaro gitu ya. Gak usah dimunculkan wawunya. Ini cuman bentuk takdirnya saja. Wa nahu qouli ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, contoh mulhaq yang kedua ya. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Ini yang pakai lafaz isnata. Kemudian memancarlah darinya 12 mata air. Al-fa'u harfu atfin i'rabnya ala jumlatin mahdhufah wa taqdiru fadaroba fanfajarat. Jadi di situ ada ditakdirkan fiil yang dihapus ya. Fadaroba fanfajarat. Infajaro fi'lun madin wa ta'u alamatu ta'nis minhu jarun wa majrurun muta'alliqun bin fajaro. Isnata fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi al alifun niyabatan an dhammah li'annahu mahmulun 'alal musanna atau mulhaq ya. Lebih masyhur, lebih familiar itu istilahnya mulhaq. Itla wahidalahu min lafdhi aidon, karena juga tidak ada mufradnya ya, sama seperti isna tadi. Wa asyrota naibun manaban nun. Ini cara mengirabnya asyrota ya. Naibun manaban nun. Wa aina tamyiz. Ainan di sini tamyiz. Wa manunul fatakun walamatan lirafi niyabatan an dhammah. Ini sudah selesai yang alif ya, musanna dia. Pada musanna terakhir tanda rofa yang terakhir adalah nun ya, atau subutun nun ya. Dia menjadi tanda rofa pengganti dari dhammah fil mudhari'i data solabihi dhamiru tasniyah. Pada fil mudhari' apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah. Atau lebih ringkasnya itu amsilatul khamsah atau afalul khamsah ya. Pada fil mudhari' afalul khamsah. Dhamir tasniyah ini ada 4 ya. Yaitu mereka 2 laki-laki, mereka 2 perempuan, kalian 2 laki-laki, kalian 2 perempuan. Hadiron kana, hadir itu kalian 2 laki-laki atau perempuan ya. Orang kedua hadir. Nah, contohnya antuma ko imani. Nah, ini harusnya ini kan isim ya, ko imani. Bukan fi'il mudhari. Mungkin bisa diganti atau mungkin salah tulis. Antuma takumani gitu ya. Antuma takumani. Atau antuma tajlisani. Au goiban atau goib. Nah, kalau dia muannas perempuan ya antuma takumani pakai tak gitu ya. Nah, sama saja ya, dia mudzakkar atau muannas bacanya sama saja. Au goiban atau goib, wan najmu wasyajaru yasjudan. Contohnya wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, ini baru betul yasjudan, mereka 2 laki-laki. Kalau perempuan ya tasjudan. Wa irabu al-wawu ibtidaiyah an-najmu mutadun marfun bil ibtida wa alamatu rafihi dhammu akhirih wa syajaru ma'tufun alaih. Yasjudani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun lana minal af'alil khamsah wa alifu tasniyah
Dhamirun mutasilun fi mali rafin fa'ilun wa jumlatul fi'li wal fa'ili fi mali rafin khabarul mubtada. Nah, ini tafsirnya ya. Beliau membawakan tafsir bagi ayat di atas. Wal muradu bin najm, maksud dari najm di sini an-nabat alladzi la saqalahu kalbitti. Tumbuhan yang tidak punya batang yang keras ya. Seperti semangka. Bukan pohon gitu ya. Makhudun min najama idza dhuharu, diambil dari kata najama apabila maknanya dhuharu, nampak. Nah, ini pendapat lain mengatakan najm di sini bintang di langit ya. Itu lebih dirojihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dan ini pendapatnya Qatadah ya, Qatadah. Wasajaru ma'lahu sakun yakumu alaihi kanakhl. Nah, sajar ini dia pepohonan yang mempunyai batang yang keras ya, yang menopangnya seperti pohon kurma. Wal muradu bisujud fi haqqihima al-khudu wal inqiyad lahu ta'ala bima yuridu minhuma. Dan maksud dari sujud pada keduanya yang layak itu adalah menundukkan diri dan mengikat diri kepada Allah Ta'ala dengan apa yang dia inginkan dari keduanya. Ini kiadat sajidi minal mukallafin, seperti mengikat dirinya yang sujud dari kalangan mukallaf. Nah, ini ada penafsiran lain yang lebih tepat, itu benar-benar dia sujud ya, cuman kita tidak tahu bagaimana sujudnya, sebagaimana tasbih ya. Yang bertasbih itu kita tidak tahu bagaimana tasbihnya. Itu penafsiran yang lebih tepat ya. Jadi ini bukan penafsiran, maksudnya bukan penafsiran mutlak yang benar, masih ada penafsiran yang lain yang justru lebih tepat. Awit tasalabi domiru jam'in, atau bertemu dengan domir jamak ya. Hadiran kana nahu, apakah dia itu orang kedua? Ya, kalau orang kedua berarti kalian laki-laki ya. Nahu nyatanya atabenu nabikul lire'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani ala-alakum takhludun. Apakah kalian membangun semua ri, nanti dijelaskan apa itu ri, sebagai ayah, sebagai tanda membangun tanda gitu ya, dengan bikulli pada semua ri ta'basun yang kalian sia-sia, dan kalian membuat masone juga ada dua penafsiran. Semoga kalian takhludun, nanti insyaallah dibahas ya. Wa yarabu irabnya alhamzatul istifham wa istifhamut takri'in wa taubik. Ini istifhamnya bukan pertanyaan hakiki, tapi dia untuk mencela ya, intinya gitu. Wa mahalut taubik jumlatu ta'basun. Ini yang sebagai dalil bahwasanya dia itu mencela adalah kalimat ta'basun, kalian sia-sia. Wa tabnuna fil mudhari marfu'un litajarrudi an nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi subutun nun li'anna minal af'alil khamsah wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mali rafin fa'ilun bikulli jarun wa majrurun wa mudhaf wa ra'in mudhafun ilaih ayatan maf'ulun bi. Walamatu nasbi fatu akhiri ta'basun fi'il mudhari marfu'un litajarrudi an nasibi wal jazimi wa marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah wa wal jama'ati dhamirun muttasilun fi mali rafin fa'ilun. Qala Abul Baqa. Nah, ini baru tafsirnya ya. Abul Baqa mengatakan masih rob ya. Jumlah ta'basun hal minad dhamir fi tabnun. Jadi menurut Abul Baqa, ta'basun di sini hal bagi dhamir pada tabnun. Wa tattakhiduna irabuhu ka irabi tabnun. Jadi irabnya sama seperti tabnun. Masani maf'ulun bi wa alamatu nasbihi fatu akhirih
La'allakum la'alla harfu tarajjin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dia saudaranya inna ya. Wal kafu dhamir mutasilun fi mahali nasbin ismuha wa jumlatu takhrudun minal fili wal faili fi mahali raf'in khobarun. Nah, baru di sini disebutkan tafsirnya ya. Wal ayatanil mazkuratani khitabun min nabiyillah Hud liqaumihi muwabbiqan lahum alal umuril mazkurah. Dua ayat yang disebutkan di atas adalah pembicaraannya dari Nabi Allah Hud kepada kaumnya, kaum beliau, dalam rangka muwabbiqan, mencela ya mereka terhadap perkara-perkara yang disebutkan. Yaqulu lahum, beliau mengatakan kepada mereka, atabnu nabi kulli ri', apakah kalian membangun di semua ri'? Ai itu harusnya ai gitu ya. Ai mahallin murtafiin. Yaitu ri itu artinya semua tempat yang tinggi. Kajabalin wa nahwihi, dan seperti gunung dan semisalnya. Nah, pendapat yang lain mengatakan qala Abu Ubaidah wa tariq. Ri itu artinya jalan ya. Jadi ada dua penafsiran. Ayatan ay binaan kal alami li tahtadiya bihil marroh. Ayatan di sini artinya bangunan seperti tanda untuk pemandu orang yang lewat. Wala hajata bihim ilaihi, padahal mereka tidak butuh kepadanya. Walakin ta'basun ay ta'maluna ma la faidata fihi. Ta'basun artinya mengerjakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Li'annahum kanu yahtaduna bin nujum fi asfarihim, karena mereka ketika safar itu mengambil arah itu ya, atau petunjuk dengan bintang-bintang. Jadi tidak perlu ada bangunan lagi. Au tattakhilunaha alat tariq tajtami'una biha, atau mereka jadikan bangunan itu di jalan yang mereka berkumpul, yang kalian berkumpul padanya. Wa ta'basuna ay tasquruna biman yamurru bikum. Nah, ini penafsiran kedua ya. Arti ta'basun yaitu kalian berbangga terhadap orang yang melewatinya. Jadi tujuan bangunannya cuma untuk berbangga. Kalau tadi penafsiran yang pertama, dia tidak ada faedahnya gitu ya. Mungkin bisa dikumpulkan dua-duanya, dia tidak ada faedahnya, cuma untuk berbangga. Wa tattakhiduna masani'a ay birokan wahyadan lil ma' tahtal ardi yastami'u fiha ma'ul matar. Dan kalian membuat masoni itu birokan wahyadon, yaitu penampungan air ya, di bawah bumi, di bawah tanah, yang terkumpul padanya air hujan. Batu sama bis soharij, dan dinamakan soharid, yaitu penampungan yang sangat besar. Tafaluna dzalika la'allakum takhrudun, kalian melakukan itu berharap kalian itu kekal. Ai rojinal khuluda fid dunya liinkari kumul ba'sa. Kalian menginginkan kekal di dunia karena kalian mengingkari hari kebangkitan. Nah, ini pendapat yang lain, tafsir yang lain itu masone artinya benteng-benteng ya. Benteng-benteng. Falala ala babiha, maka lala di sini sesuai aslinya, makna aslinya. Au goiban, atau kedua goib ya. Tadi yang pertama hadir, wawunya itu berarti mereka laki-laki. Wa madkurun fi qoulihi wa nahwu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini disebutkan dalam perkataan beliau, wa nahwu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu firman Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ai bima ghaba anhum min umril akhirati kal ba'si wa mambadahu. Mereka yang beriman kepada yang gaib, yaitu yang
tidak hadir pada mereka dari perkara-perkara akhirat seperti hari kebangkitan dan setelahnya. Wa irabnya adalah alladzina ismun mausul fi mali jarin sifatun lil muttaqin min qouli ta'ala hudan lil muttaqin wa yu'minuna fil mudhari' marfu'un lil tajarrudi an nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Nah, ini dia pakai subutun nun ya. Lebih familiar gitu. Wa wawul jama'ati dhamir mutasilun fi mali rafin fa'ilun wa jumlatul fi'li wal fa'ili silatul mausul lam alalaha minal i'rab wal aidu ad-dhamir wa bil ghaibi jarun wa majrur muta'alliqun bi yu'minun. Yang terakhir awit tasolabi dhamir muannasatil mukhatabah, yaitu ya mukhatabah ya, bersambung dengan ya mukhatabah untuk anti berarti kamu perempuan. Nah, nyatanya ata'jabina min amrillah, apakah engkau heran kepada perkaranya Allah? Ai kudratihi, amrillah artinya kudratillah ya, kekuasaannya Allah. Ini tentang istrinya Nabi Ibrahim ya. Yang akan mempunyai anak. Wa yarabu alhamzatu il istifham al inkari. Jadi hamzahnya di sini bukan pertanyaan hakiki tapi untuk mengingkari. Tajabina fil mudhari' marfu'un li tajarrudi an nasibi wal jazimi wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun li'annahu min al af'alil khamsah wa ya'ul muannasatil mukhatabati dhamir mutasilun fi mali rafin fa'ilun min amri jarun wa majrurun wa huwa mudhafun walatu jalalati mudhafun ilaih wal jaru wal majrur muta'alliqun bi ta'jabin. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.